Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pecahan kita, yaitu mengenai pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Stay tune ya! Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Contohnya, 1/2, 2/4, dan 4/8. Dan seterusnya. Contoh lainnya, 1/3 sama dengan 2/6, sama dengan 4/12, dan seterusnya. Contoh lainnya adalah 3/5 sama dengan 6/10, sama dengan 9/15, sama dengan 12/20. Kita mulai latihan soalnya ya. Kita punya 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Caranya adalah kita lihat dari penyebutnya. Penyebutnya adalah 2, kemudian berubah menjadi 4. 2 menjadi 4, kira-kira dikali atau dibagi teman-teman? Iya, dikali ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena penyebutnya dikali 2, maka kita harus kalikan 2 juga untuk pembilangnya. 1 dikali 2 adalah 2. Nah, karena itu pecahan senilai untuk 1/2 adalah 2/4. Berikutnya, kita punya 1/3. 1/3 akan kita cari pecahan senilainya dengan penyebut diketahui adalah 6. Dari 3 menjadi 6 penyebutnya. Itu artinya dikalikan 2 ya. Kemudian kita perlu kalikan 2 juga untuk pembilangnya. 1 dikali 2 adalah 2. Oleh karena itu, 2/6 adalah pecahan senilai untuk 1/3. Berikutnya, kita punya 2/6 sama dengan titik-titik per 12. 6 dikali berapa sama dengan 12? Iya, dikali 2. Karena itu 2 perlu kita kali dengan 2 ya, yaitu 4. Oke, kita sudah dapatkan 2/6 memiliki pecahan senilai yaitu 4/12. Berikutnya, sekarang kita punya 1/2 sama dengan titik-titik per 8. 2 dikalikan dengan 4 menjadi 8. Karena itu 1 juga dikalikan 4. Hasilnya adalah 4. Oke, 1/2 senilai dengan 4/8. Berikutnya, kita punya 1/3 sama dengan titik-titik per 12. 3 dikalikan dengan 4, yaitu 12. Kemudian kita perlu kali 4 juga nih pembilangnya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Oke, 1/3 sama dengan 4/12. Teman-teman ingat ya, pecahan senilai adalah dua pecahan atau lebih yang memiliki nilai yang sama walaupun mereka berbeda. Berikutnya, kita punya 6 sebagai penyebutnya dan penyebut barunya adalah 3. Dari 6 menjadi 3 tidak mungkin dikali ya. Artinya dia dibagi. Di dalam menentukan pecahan senilai, kita tidak bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan, hanya perkalian dan pembagian. Oke? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena itu pembilangnya kita bagi 2 juga ya. 2 dibagi 2 adalah 1. Karena itu 2/6 senilai dengan 1/3. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Berikutnya, kita punya 2/4 sama dengan titik-titik per 8. Karena itu, kita perlu kalikan dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena itu 2/4 sama dengan 4/8. Berikutnya 4/8 sama dengan titik-titik per 2. 8 menjadi 2 artinya dibagi. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan 4 dibagi 4 yaitu 1. Karena itu kita dapatkan 4/8 sama dengan 1/2. Berikutnya adalah
4 per 12 sama dengan titik-titik per 3. 12 menjadi 3. Dibagi berapa ya teman-teman? Oke, dibagi 4. Karena itu pembilangnya kita bagi 4 juga ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Iya, 1 per 3 adalah pecahan senilai untuk 4 per 12. Berikutnya kita punya 2 per 4 sama dengan titik-titik per 2. Dari 4 menjadi 2 artinya kita perlu bagi dengan 2. Di atas 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berikutnya 8 menjadi 4. Artinya itu dibagi 2. 4 perlu kita bagi 2 juga ya. Hasilnya adalah 2. Berikutnya kita punya penyebutnya 12 menjadi 6. Artinya itu dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke. Sampai di sini teman-teman bisa ya? Berikutnya latihan soal kita mau mencari pasangannya. Yang pertama kita punya 2 per 6. Nah, 2 per 6 itu coba kita sederhanakan dengan dibagi 2. Ya, 2 per 6 dibagi 2 hasilnya adalah 1 per 3. Nah, teman-teman bisa tarik garisnya. 1 per 3. Berikutnya 1 per 2. Nah, 1 per 2 kita coba. Kalau 1 dikali 3, maka 2 perlu dikali 3. Tetapi kita tidak dapat. Kemudian 1 dikali 4. Kita tidak punya pilihannya yang pembilangnya 4. 1 kali 5, pembilang 5 tidak ada. 1 dikali 6. Oke, kita coba. 1 dikali 6, 2 dikali 6. 1 dikali 6 adalah 6, 2 dikali 6 adalah 12. Karena itu hasilnya adalah 6 per 12 maksud saya. Oke, kita hubungkan. Berikutnya kita punya 3 per 4. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Jika kita kalikan 3 dengan 2, maka 4 juga harus kita kalikan dengan 2. Apakah kita punya 6 per 8? Tidak. Karena itu kita kalikan dengan angka yang lain, yaitu dikalikan 3. Dikali 3, dikali 3. 3 kali 3 adalah 9. Dan 4 dikali 3 adalah 12. Tidak ada ya. Berarti kita lanjutkan dengan angka yang lain. Kita hapus terlebih dahulu. Kita coba dengan angka yang lain. Kalikan dengan 4. 3 dikali 4 adalah 12. 4 dikali 4 adalah 16. Tidak ada juga teman-teman. Kita coba lagi kalikan dengan 5. 3 dikali 5 adalah 15. 4 dikali 5 adalah 20. Tidak ada. Kita kalikan dengan 6. 3 dikali 6 adalah 18. 4 dikali 6, 24. Oh, ini ada. Dikalikan dengan 6. Dikalikan dengan 6. Oke, dia ada di paling bawah. Kemudian kita punya 3 per 5. 3 per 5 kita akan kalikan dengan 2 terlebih dahulu. 3 dikali 2 adalah 6. 3 dikali 2 adalah 6. 5 dikali 2 adalah 10. Yuk teman-teman kita cari. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Oh ya, kita punya. Dia ada di atas. 6 per 10. Berikutnya kita punya 2 per 3. 2 per 3 kita mau kalikan dengan 2. Tidak ada yang pembilangnya 4. Kalikan 4. 4 kali 2, 8. Tidak ada ya teman-teman ya. Kita kalikan dengan 5. Iya ada. 2 dikali 5 adalah 10. 3 dikali 5 adalah 15. Hasilnya adalah 10 per 15. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Math with Christina mudah dan menyenangkan. Kita selesaikan lagi ya. 4 per 7. Berikutnya kita punya 4 per 7. Kita mau kalikan 2, 8. Kita tidak punya 8 sebagai pembilang di kolom jawaban. Kalau begitu kita coba kali 3. 4 dikali 3, 12. Oh, kita punya teman-teman. Ya, jadi 4 per 7 kita kalikan 3 sama dengan adalah 12 per 21. Berikutnya 3 per 8. Kalau 3 kita kalikan 2 hasilnya adalah 6.
Kita cari juga 8 dikali 2 sama dengan 16. Kali 2 kali 2. Karena itu jawabannya adalah 6/16. Terakhir kita punya 4/9. Hanya tersisa satu jawaban yaitu 20/45. Iya, betul sekali. 4 dikalikan 5 sama dengan 20. 9 dikali 5 sama dengan 45. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Jadi kita mencari pembilangnya terlebih dahulu, kita kalikan dengan 2, kalikan dengan 3, kalikan dengan 4. Ketika sudah ada pilihannya di kolom jawaban, maka teman-teman kalikan penyebutnya dengan angka yang sama. Bagaimana? Mudah ya? Iya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pecahan senilai. Teman-teman ingat, pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan yang berbeda, tetapi mereka memiliki nilai yang sama. Oke? Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai menyederhanakan pecahan. Ya, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol lonceng notifikasinya, juga di like, dan juga klik tombol subscribe. Oke, terima kasih. Bye.